Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, di tengah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, kita masih dalam keadaan sehat, penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan hal yang perlu untuk senantiasa kita syukuri. Di tengah banyak orang-orang, mungkin masih banyak yang harus bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, kita bisa termasuk di antara yang sejenak bisa duduk bersama, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW disampaikan. Di tengah banyak mungkin orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji dengan kesehatan yang Allah dan sakit, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus demikian, kalau kita mau merenungi, mau memahami, mau memfikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa akan menjumpai begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang besar yang mungkin tidak ada bandingannya yang sekarang kita rasakan adalah nikmat bisa menjadi di antara orang-orang yang berkesempatan untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu merupakan nikmat yang besar yang jika dibandingkan dengan yang lain, maka nikmat belajar ilmu agama itu nikmat yang terbesar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada pembandingnya. Keutamaan ilmu itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang kalahkan ilmu dari segi keutamaan ilmu agama, maksudnya untuk siapa yang ikhlas, benar niatnya dalam mempelajarinya. Kenapa demikian? Karena semua kebaikan-kebaikan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat dan lain sebagainya, muaranya kembali adalah kepada ilmu agama. Seorang sholatnya bisa diterima oleh Allah kalau ada dasar ilmu yang benar. Seorang bisa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya berdasarkan dengan ilmu, dan demikian seterusnya. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, muara dasarnya adalah ilmu. Maka seorang ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar ilmu agama, dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar. La ya'diluhu syai', tidak ada yang bisa membandingkan keutamaan, kemuliaan seseorang ketika bisa belajar ilmu agama. Maka ini penting untuk kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita insyaallah dalam membahas asyrul mujibatun lin najah, 10 cara atau langkah agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Kemarin sudah kita bahas perkara yang pertama, cara untuk bisa mendapatkan keselamatan. Apa Mas?
ilmu. Langkah pertama nek wong pengen selamat dunia akhirat, faktor pertama adalah tauhid. Selamat ngirim selamat itu ayat pegawai. Tapi meskipun pegawai akhirnya sampai lali boleh sampai selamat. Kunci selamat yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu kunci selamat yang pertama. Seorang ketika ingin selamat, maka kunci untuk dia bisa mendapatkan keselamatan tidak boleh hilang darinya. Seorang kalau ingin masuk surga, kuncinya la ilaha illallah. Kalimat tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasannya, dalilnya semuanya sudah kita bahas kemarin. Tapi mengatakan siapa yang menerima kalimat tauhid, maka dia akan selamat. Fahiyalahu najah. Kalimat tauhid bisa menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan keselamatan. Kemarin sudah kita bahas juga tentang rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang maknanya. Tidak perlu saya tanyakan, Mas ya. Saya husnudon, semuanya masih ingat. Husnudon. Semoga aja masih ingat. Kalau tidak ingat harus dimurojaah lagi, harus dibaca lagi, harus dipelajari lagi, dan terus demikian. Karena kita semua hidup di muka bumi ini hakikatnya adalah sama-sama mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini untuk Allah uji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tidak ada di antara kita yang lahir dalam keadaan semuanya soleh, semuanya pintar, semuanya ngerti tentang agama, tidak ada. Tapi kesempatan yang Allah berikan ini untuk mengetes kita semua. Apakah kita akan termasuk di antara orang-orang yang bisa masuk kategori ahsan amalan, baik dalam beramal apakah tidak. Caranya bagaimana? Belajar memperbaiki diri, belajar beramal, belajar memperbaiki diri, dan seterusnya demikian. Belajar beramal, ada yang salah diperbaiki, ada yang lupa diingat kembali, dan terus demikian. Sehingga nanti harapannya dengan demikian kita bisa termasuk di antara orang-orang yang bisa menutup akhir hayat kita dengan amal yang baik yang bisa kita usahakan, yang bisa kita kerjakan. Dan ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, sedikit saya ingin menambahkan berkaitan dengan keselamatan seseorang nanti di akhirat, disebabkan karena tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Razak penulis kitab ini beliau mengatakan fa asasun najati wal falahi yaumal qiyamah tauhidullah. Beliau kembali mengulangi di akhir dari pembahasan beliau berkaitan dengan faktor pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang ingin selamat. Beliau mengatakan dasar keberhasilan, keselamatan seseorang hari kiamat nanti adalah tauhid. Hadirin najatul hasilah bitauhid ala nau'ain. Dan seseorang bisa selamat dengan tauhid itu keadaannya ada dua. Saya ulangi. Seorang selamat di akhirat nanti dengan tauhid yang dia miliki itu keadaannya ada dua kategori. Kategori yang pertama, dan sebelum kita belajar yang pertama ini, kata beliau al-awwal najatu man min dukhulin nar fal mar'u in kana muhaqqiqan li tauhid tahqiqan kamilan fa innahu lan yadkhulan nar bal yakunu dukhuluhu lil jannah dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adabin. Perhatikan ma'al muslimin. Kata beliau, seorang bisa selamat nanti di akhirat itu artinya dia bisa selamat 100%, tidak masuk dalam neraka sama sekali. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhid dengan perwujudan yang sempurna. Gak berbuat syirik, gak berbuat hal-hal yang bisa membatalkan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurangi tauhid dia kepada Allah, maka dia bisa masuk ke dalam surga langsung tanpa adanya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biduni hisabin wala adab. Ini golongan yang pertama. Caranya bagaimana? Caranya tauhidnya harus sempurna, terutama berkaitan dengan ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada sebuah hadis yang menyebutkan dari Nabi SAW, ada golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga biduni hisabin wal adab. Tidak dihisab, tidak dihitung amalnya dan tidak diadab, langsung otomatis masuk surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bisa mewujudkan tauhid kepada Allah, terlebih berkaitan dengan mewujudkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manakala bisa menyerahkan segala apa yang dia miliki, disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah dunia, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya problem, punya sesuatu, punya keinginan, semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bisa demikian, itu yang tauhidnya sempurna. Tidak minta kepada manusia, tidak minta kepada dukun, tidak minta kepada orang yang katanya pintar dan lain sebagainya. Seorang yang bisa mewujudkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, itulah orang-orang yang masuk kategori pertama ini. Tauhidnya sempurna, tidak tercampur dengan sesuatu apapun, maka dia akan bisa masuk dalam surga biduni hisabin wal adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Kira-kira iso enggak, Pak? Mas? Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau ada masalah tekonen nang Pak Maman Suparman. Pak Suparman langsung doa nang Gusti Allah. Manusia itu biasanya kalau ada masalah datangnya ke manusia atau ke Allah. Luar biasa dari pokoknya pom di sini luar biasa. Layak gaji. Layak. Tapi kan baru ngomong itu. Manusia itu kadang terbalik. Bapak sekalian, manusia itu lebih seringnya kalau ada masalah yang diingat manusia. Sopo ya sing suka jalur ditolong. Ada masalah anaknya kalau di sekolah langsung, wah ini kayaknya harus kasbon. Harus kasbon gitu. Kasbon mabur gitu. Jadi pikir langsung itu. Ada masalah ya, keuangan sendiri Pak tutup siapa. Dan demikian ya manusia. Padahal orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk surga dalam biduni hisab wal adab, tanpa adanya hisab, tanpa adanya adab, wa hum 'alallahi yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'al muslimin jamaah rahmatullah, wujud di antara bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, kita hendaknya yang menjadi prioritas adalah kembali kepada Allah, ya. Bukan kemudian mencari pertolongan sana sini kepada manusia. Boleh minta pertolongan manusia, tapi yang kita jadikan sandaran yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, yang diajarkan dalam Islam itu, Pak, kalau punya hal yang menyenangkan, punya nikmat, itu harus disampaikan ke orang justru. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun atas nikmat Rabb kalian yang telah Allah berikan kepada kalian, fahaddits, maka sampaikan kepada manusia, ceritakan. Tujuannya untuk tahadduts bi nikmat, ya, menyampaikan kesenangan, ya, bukan untuk pamer, ya, bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk menyampaikan nikmat Allah. Lah kita ini kadang kebalik. Kalau ada masalah datangnya ke manusia, ya kan? Kalau punya nikmat dibeli. Kembali ini bahasa kaidah. Seorang itu kalau ada masalah datangnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Datangnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini yang perlu untuk kita sering ingatkan. Kalau kita ada masalah, sering-sering perpanjang sujud kita, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, berarti kekhusyuan kita harus lebih sering. Tanda Allah menginginkan kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Allah, najatu min khuludi finnar. Makna bisa selamat nanti di akhirat, artinya selamat dari kekal di dalam api neraka. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
ternyata juga masih ada peluang untuk masuk ke dalam neraka, tapi bisa selamat dari kekal dalam api neraka. Jadi paham ya? Orang yang mentauhidkan Allah itu ternyata masih ada kemungkinan masuk ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan, membersihkan kesalahan-kesalahan dia selama di dunia, kekurangan-kekurangan dia selama di dunia. Tapi kalau masih punya tauhid, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Nah, ini yang kita pahami. Minimal kalau nggak bisa yang nomor satu, yang nomor najatun minal khuludi finnar wa hada fi man lam yukammil tauhida. Ini adalah golongan orang-orang yang belum sempurna dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, kalau pas kajian eling, wabe Gusti Allah. Mari kajian lali. Nah, ini belum sempurna ini ya. Pas kajian Masya Allah seakan-akan diri ini, hati ini sudah terpaut sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluar lali. Ini kajian kerja. Hal-hal yang tidak baik diikuti. Nah, enek dukun sih di parani. Nah, ini tauhidnya belum benar dia. Ini bal waqa'at minhu jumlatan minal ma'asi wa kaba'irid dzunub. Dia masih melakukan kesalahan-kesalahan dosa besar. Masih banyak kesalahan-kesalahan dosanya. Af'afat imanahu wa tauhidahu. Yang itu semua menjadikan iman dan tauhidnya semakin lemah. Wastahaqqa dukhulan nar bisababiha. Maka orang yang seperti ini, maka dia akan ada peluang untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar. Tapi tauhid yang dia miliki bisa menyelamatkan dia dari tauhid yang dia miliki bisa menyelamatkan dia dari kekal di dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ya, kelak ketika semua orang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk dalam surga, ada yang masuk dalam neraka. Kemudian orang-orang yang masuk dalam neraka ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kadar kesalahan dan dosanya. Seorang akan diazab, disiksa dalam neraka itu sesuai dengan kadar kesalahan dan dosanya. Kayak menurut saya. Apa deh? Komputer anu listrik kan. Ini lagi apa? Sensore. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ya, semoga keadaan seperti ini semakin menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menusuk tiga makhluk Allah tapi enggak waktu kalian Allah ya.
betir, singo. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala enggak? Oh, ya ini. Baik, pengajar. Bukan lanjutkan. Jadi ketika seorang yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu dalam neraka, maka kemudian Allah akan keluarkan, Allah akan keluarkan dari neraka itu orang-orang yang masih memiliki tauhid, masih punya keimanan. Bahkan disebutkan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Allah perintahkan kepada para malaikat, keluarkan dari neraka itu orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji sawi, kecil sekali keimanan, ketauhidan dia kepada Allah. Maka seorang yang punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih ada kesempatan untuk bisa selamat. Maka ini adalah kunci utama. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin, jamaah Allah, seorang yang sudah tidak memiliki tauhid, maka sejatinya dia tidak akan pernah bisa selamat di akhiratnya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syirik, maka sesungguhnya mereka telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masuk dalam surga, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Ini orang-orang yang kekal di neraka, tidak memiliki modal untuk bisa selamat, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Allah, kita lanjutkan sekarang poin yang kedua atau faktor yang kedua. Saya persingkat, al-mujibus tsani, faktor kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim yang ingin bisa selamat dalam kehidupan dunianya, terlebih untuk kehidupan akhiratnya nanti. Apakah perkara yang kedua tersebut? Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, al-mujibus tsani, faktor yang kedua adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ingin bisa selamat, maka dia harus mengikuti, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba itu artinya mengikuti, nyontoh, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fal inayatu bi sunnatin nabawiyyah, perhatian seseorang kepada sunnah Nabi, wal hadi mubarak, petunjuk Nabi, alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alluman wa amalan, dengan cara dia mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tersebut, yu'addu minal asbabil azimah, maka itu adalah cara yang paling besar di antara cara-cara lin najati yaumil qiyamah, untuk seseorang bisa selamat dalam kehidupan dia nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, al-Imam Malik bin Anas beliau pernah mengatakan, man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin bisa selamat dalam kehidupan akhirat nanti, maka dia wajib untuk berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jemaah sekalian, kalau panjenengan mendengar kata sunnah Nabi itu, apa yang dipahami, Pak? Sunnah Nabi itu apa maksudnya? Kata dia, poin yang kedua ini kan al-mujibus tsani, faktor yang kedua untuk bisa mengantarkan seseorang kepada keselamatan adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa artinya? Sunnah itu kalau dijalankan tidak benar. Kalau
Kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak. Itu sunnah menurut pandangan ahlul fikih. Orang yang berbicara tentang fikih. Sunnah itu artinya mustahab, lawan dari kata wajib. Tapi kalau panjenengan mendengarkan kata ini, ittiba'u sunnatin nabi, mengikuti, mencontoh sunnah Nabi. Apakah maknanya kalau nggak ngikutin Nabi nggak apa-apa? Ini yang perlu dipahami. Makna sunnah itu banyak. Makna sunnah itu banyak. Sunnah di antara maknanya seperti yang panjenengan semua sebutkan tadi. Sunnah itu lawannya wajib. Sunnah itu atau kalau wajib itu kan harus dilakukan. Kalau sunnah boleh tidak dilakukan, boleh tidak gitu kan ya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu salah satu maknanya. Tapi kalau dimutlakkan seperti ini, ittiba'us sunnah itu artinya mengikuti cara Nabi di dalam beragama. Jadi sunnah di sini artinya manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya Nabi dalam beragama. Jadi kalau panjenengan misalkan disampaikan oleh Ustaz, kita harus mengikuti sunnah Nabi, itu artinya bukan mengikuti sunnah yang artinya mustahab, yang artinya sesuatu yang dianjurkan, bukan. Sunnah Nabi itu artinya mengikuti cara-cara Nabi di dalam beragama. Paham Pak ya? Jadi sunnah itu maknanya bukan sekadar tadi satu poin, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu saja. Sunnah itu makna lainnya adalah cara Nabi di dalam beragama. Kalau kita diingatkan atau disampaikan materi kita harus mengikuti sunnah Nabi, sunnah di sini maksudnya adalah cara Nabi dahulu di dalam beragama. Itu namanya sunnah. Memperhatikan sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada keselamatan. Wa qala rahimahullah, tadi saya sampaikan perkataan Imam Malik. Di sini disebutkan lagi, Imam Malik juga pernah mengatakan as-sunnatu safinatun nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghaliba. Sunnah Nabi, cara-cara Nabi dalam beragama itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang enggan untuk menaikinya maka tidak selamat. Tidak selamat. Ini. Maka sunnah ini adalah cara dan beragama, ini yang perlu untuk kita pelajari bersama muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kedua yang harus kita wujudkan manakala kita ingin bisa mendapatkan keselamatan untuk kehidupan akhirat kita nanti. Maka kita perlu untuk bisa bersungguh-sungguh dalam mempelajari apa-apa yang Nabi SAW ajarkan, kita contoh, kita amalkan. Dan ini merupakan konsekuensi dari apa yang telah kita ikrarkan dari syahadat kita. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita telah bersaksi bahwa saya tidak ada ilah sesembah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini poin yang pertama yang kita bahas kemarin. Poin yang kedua, persaksian kita bahwa saya tidak ada, bahwa saya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pegang yang kedua. Ya. Ini cara untuk bisa selamat yang kedua. Maka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ingin bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu dan harus dia pegang benar-benar, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mengerjakan konsekuensi dari syahadat yang dia bersaksikan bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ittiba kepada Nabi itu, ya, bentuk mengikuti sunnah Nabi itu harus terwujud dalam beberapa hal. Yang pertama, ittiba'us sunnatin Nabi sallallahu, itu bentuk wujudnya adalah ta'atu fi ma amara wa istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang harus diwujudkan oleh seorang muslim, seorang mukmin yang mengatakan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dia harus bisa senantiasa mengerjakan apa-apa yang Nabi perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Nabi SAW larang. Saya ulangi,
Poin pertama, bentuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah dengan kita berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Nabi SAW perintahkan dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Nabi SAW larang. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasul kalian telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan. Dan apa saja yang Rasul kalian larang dari mengerjakannya, maka tinggalkan. Ini bentuk ittiba yang pertama. Bentuk ittiba kepada Nabi SAW dengan kita mengerjakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin, Nabi juga pernah mengatakan demikian. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nabi mengatakan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, apa saja yang kalian aku larang dari mengerjakannya, maka tinggalkan, kata Nabi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini bentuk hikmahnya Islam, bentuk luar biasa Islam mengetahui keadaan kita sebagai manusia. Nabi mengatakan kalau larangan gak ada tawar-menawar, harus ditinggalkan. Tapi begitu Nabi perintahkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Karena kemampuan manusia itu ada batasnya. Makanya panjenengan kalau melihat syariat Islam itu, masya Allah, luar biasa. Dalam perkara salat misalkan, ketika seseorang tidak bisa berdiri, maka ada rukhsah kemudahan untuk duduk. Kalau tidak bisa duduk, ada kemudahan untuk tidur. Kalau tidur nggak sholat jadi berbaring, berbaring. Mimpi sholat jadi berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, duduk pakai mata, berisyarat, gitu kan? Kalau nggak bisa sholat, disolati. Disolati, nggak bisa sholat. Ini. Jadi poin pertama dari ittiba Nabi SAW yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mempelajari apa-apa yang Nabi perintahkan, kita amalkan. Mempelajari apa-apa yang Nabi larang, kemudian kita jauhi. Dan ternyata Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kita semua sebagai umatnya ini pasti masuk surga. Amin. Kecuali yang nggak mau. Nabi pernah menyampaikan semua umatnya Nabi itu pasti masuk surga, kecuali yang nggak mau. Nabi pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ya. Perhatikan Pak, jangan sampai kita nanti masuk ke barisan orang-orang yang nggak mau masuk surga. Kita harus bisa masuk surga meskipun ada jalur terpaksa, Pak ya. Kayak kita ngaji di sini, ada yang jalur terpaksa, Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi mengatakan setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat itu heran, Pak. Loh, kita ini semuanya pengen masuk surga, kok Nabi mengatakan semuanya pasti masuk surga? Dalam ada orang yang nggak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak mau masuk surga itu, ya Rasulullah? Nah, ini poinnya yang berkaitan dengan tema kita tadi. Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang membangkang, tidak taat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Kira-kira panjenengan mau taat dengan Nabi itu, Pak? Mas? Hah?
Mau? Masya Allah. Berarti kalau ada Allah Akbar udah sholat nggak? Sudah. Masya Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. SPBU Syari ada ya. Kan ada hotel syar'i gitu kan ya. Ini SPBU Syar'i. Ini nikmat juga, itu luar biasa. Jarang-jarang ada tempat kerja seperti ini, Pak. Saya dulu pernah punya teman. Dia pernah kerja di perusahaan, bayarnya besar. Kemudian dia keluar, terus kerja jadi staf di salah satu lembaga pendidikan, gajinya kecil sekali. Tapi dia mengatakan, saya bersyukur bisa kerja di sini karena lembaga pendidikannya pendidikan Islam. Saya tinggalkan dulu pekerjaan saya yang gajinya banyak itu karena satu alasan, karena saya nggak bisa sholat jamaah tepat waktu. Dulu gaji saya besar puluhan juta, tapi saya nggak bisa kalau ada Allah, saya tinggalkan kerjaan saya untuk berangkat sholat. Tapi sekarang ini meskipun gaji saya kecil, tapi begitu adzan berkumandang, saya bisa langsung berangkat ke masjid. Maka ini hal-hal seperti ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Banyak orang yang mencari dan menginginkan kesempatan seperti panjenengan saat ini. Dan ini semoga ini tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua. Allah menghendaki kebaikan kepada kita yang harus kita syukuri. Jangan sampai nanti kalau pas masuk kantor banyak yang sholat, begitu pas masuk kantor nggak sholat. Nah ini Pak. Ini. Ada sedikit nih Mas. Jangan sampai gitu ya. Fasilitas yang diberikan kantor kepada kita ini adalah bentuk amanahnya kantor menginginkan panjenengan semua jadi orang soleh. Panjenengan semua jadi orang yang taat dalam beragama. Kalaupun sekarang masih terpaksa, berarti ini bentuk pembelajaran bagi kita. Tapi bukan berarti kemudian kita sholatnya gara-gara aturan dari kantor, bukan. Sholat ini kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Di kantor alhamdulillah dikasih fasilitas. Di rumah walau kita alat. Kalau di kantor nunggu adzan, kalau di rumah sebelum adzan sudah berangkat ke masjid. Nah itu yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Ini juga bentuk dari tauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini bentuk. Karena perkara sholat itu para muslimin zaman dahulu adalah perkara yang paling agung, perkara ibadah yang paling baik. Nabi SAW bertanya dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ayyu amalin afdalu? Wa Rasulullah, ibadah amal apa yang paling utama? Maka apa kata Nabi SAW? As-salatu li waqtiha. Ibadah yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, tsumma ay. Kemudian apa Nabi setelah itu? Nabi mengatakan birrul walidayni, berbakti kepada orang tua. Nabi bertanya lagi, tsumma ay. Kemudian apa wahai Nabi? Beliau mengatakan al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Perhatikan di sini, Pak Mas. Nabi itu sampai meletakkan perkara sholat di atas ketaatan berbakti kepada orang tua dan di atasnya jihad. Nabi tanya amal apa yang paling afdol? Yang pertama sholat tepat waktu, yang kedua bakti kepada orang tua, yang ketiga baru jihad. Ya kan? Padahal jihad itu dikatakan Nabi dirwatu sanamil Islam, puncaknya dari amal dalam Islam. Ternyata kalah sama apa? Sholat. Kalah sama sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Ini. Nah, kalau panjenengan bekerja dapat fasilitas bisa sholat pada waktu, wah ini jangan sampai disia-siakan. Gak ada ya, atau sedikit di tempat-tempat yang lain yang demikian. Dan ini adalah motivasi kepada kita, pembelajaran bagi kita bahwa ini bentuk ihtimamnya seorang muslim seharusnya kepada sholat. Padahal kalau berhenti beberapa jam buat sholat itu kan maksudnya kalau secara hitung-hitungan dunia itu kan berkurang gitu kan ya. Berkurang gitu ya. Mungkin Pak Pur Firman paham dengan hal itu. Tapi ketika orientasi kita adalah akhirat, dia mengatakan siapa yang orientasinya akhirat,
maka dunia itu akan datang hina kepada dia. Tapi kalau orang itu orientasinya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Nah ini perkara sholat, perkara yang penting untuk kita perhatikan. Dari ini bentuk ittiba yang paling utama kita kepada Nabi SAW, karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama. Bahkan sholat adalah amalan yang kelak akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya dari kiamat nanti. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali kelak akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain dianggap buruk. Maka setelah ini diharapkan tidak ada lagi yang sholat hanya di kantor saja. Ya mas. Tapi kalau kelihatan dari wajahnya ini wajah-wajah rajin sholat. Kalau di kantor. Baik. Itu poin yang pertama. Ya, bentuk ittiba kepada Nabi SAW adalah seseorang ya taat kepada Nabi dan menjauhi apa yang Nabi SAW larang. Bentuk ittiba yang kedua, yaitu seseorang harus berusaha untuk membenarkan setiap apa yang Nabi SAW sampaikan. Panjenengan ketika mendengarkan hadis yang sahih dari Nabi, maka kewajiban kita itu adalah mendengar, taat, meyakini. Itu yang harus dilakukan. Sifatnya orang yang beriman itu kalau sudah diseru kepada Allah dan Rasulnya, dikabarkan kepadanya firman Allah dan sabda Nabi, maka tidak ada kata-kata yang terucap kecuali sami'na wa ata'na. Mendengar, taat, membenarkan setiap apa yang Nabi SAW sampaikan. Jangan sampai ada terbesit dalam hati kita atau terucap dengan lisan kita ketika Nabi menyampaikan sesuatu berkaitan hal-hal yang berurusan dengan agama ini, kita mengatakan, nah itu kan belum tentu benar. Jangan sampai terucap seperti ini. Kalau sudah Nabi yang mengatakan hadisnya sahih, maka kewajiban kita adalah mengimani, membenarkan semua itu. Tasdiqu fi ma akhbar. Kita berusaha untuk membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi itu telah disampaikan oleh Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang perlu untuk kita perhatikan, ma'asyiral muslimin jamaah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu poin berkaitan dengan membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, bentuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang berusaha ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang penting untuk kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Jadi penting untuk kita ingatkan diri kita agar semangat untuk belajar ilmu agama. Bentuk ittiba kepada Nabi itu diantara maknanya adalah, diantara bentuknya adalah seseorang ketika dia beribadah kepada Allah berusaha semaksimal mungkin agar ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana caranya kita bisa beribadah sesuai dengan contoh Nabi? Gimana Pak Mas? Gimana caranya agar kita kalau ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi? Apakah dengan mimpi? Belajar? Ada? Kalau kita sering dengarkan yang aneh-aneh ya sekarang ya. Saya mendengarkan Nabi bersabda dalam mimpi saya, wah itu kan kufran. Boleh yang percaya Pak ya. Dari mana Pak? Kita tahunya ini ibadah ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Caranya gimana? Dengan kita belajar. Gimana Pak? Iya. Mau nggak mau kalau kita pengen contoh Nabi itu ya harus belajar.
harus tahu ya, gimana yang dicontohkan Nabi dalam hadis-hadisnya. Dari mana kita tahu kalau sholat subuh itu 2 rakaat? Ya Nabi yang contohkan, memang dalam hadis disebutkan Nabi itu kalau sholat subuh 2 rakaat. Dari mana kita tahu kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu 4 rakaat? Ya dari Nabi. Dari mana tahunya? Dari hadis, dari ngaji, dari belajar, datang pada guru. Nah, ini yang harus kita lakukan agar kita bisa menyesuaikan ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahayanya ma'asyiral muslimin, jamaah Allah, ketika seseorang beribadah tapi tidak meletakkan kaidah harus berusaha mencontoh Nabi, itu yang bahaya. Khawatirnya dia masuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, kok amalnya itu tidak sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak sekali hadis itu, Nabi itu selalu mengingatkan kita agar kalau ibadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan, mencukupkan dengan apa yang beliau contohkan, terus demikian. Contoh dalam perkara salat. Dalam perkara salat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini isyarat perintah dari Nabi agar kalau kita salatnya sesuai dengan salatnya Nabi. Nabi perintahkan kita untuk itu. Dalam perkara haji misalkan, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku tata cara kalian mengerjakan manasik ibadah haji dan umrah. Nah, ini isyarat juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beribadah kepada Allah itu, ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah, tidak cukup hanya sekedar berdasarkan kan niatku api. Nah, itu tidak cukup. Nah, ini perlu kita perhatikan. Dalam beribadah kepada Allah itu tidak cukup hanya sekedar berdasar pada kata-kata kan niatku api. Niat api itu harus, ibadahnya secara substansinya harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. 2 hal itu poinnya. Karena betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lan yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan mengerjakan suatu kebaikan dengan niat yang baik, karpe api, tapi tidak bisa mendapatkan pahala dari amal dia. Kenapa? Karena amalnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah, poin penting yang harus kita perhatikan, yang ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Asrul Mujibatun lin Najati. Itu seseorang harus berusaha mewujudkan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi poin yang pertama kami sampaikan, ittiba itu artinya, 1, kita harus mentaati perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi. Yang kedua, ittiba itu artinya kita berusaha membenarkan, mengimani semua apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bentuk ittiba itu kita harus berusaha kalau kita beribadah kepada Allah itu nyontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ibadah, gimana sih caranya Nabi itu sholat? Gimana caranya Nabi itu puasa? Gimana caranya Nabi itu zakat? Terus dalam semua aspek ibadah yang kita kerjakan kepada Allah itu harus kita lakukan hal yang demikian. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, berita-berita dari Nabi kita benarkan tanpa ada sedikit pun keraguan, dan kita berusaha untuk menyelaraskan ibadah kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada pada dalam sebuah hadis itu, nanti di akhirat ada sekelompok umat itu yang mencari syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Mencari syafaat. Kemudian
orang-orang ini datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, yang mana semua nabi-nabi itu ternyata tidak bisa memberikan syafaat. Karena yang bisa memberikan syafaat yang disebut syafaat uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh seorang nabi kepada umatnya, itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sekelompok orang tadi datang kemudian kepada Nabi SAW, dan orang-orang ini meminta syafaat kepada Nabi SAW. Ternyata orang-orang tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat. Kemudian Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ummati ummati." Wahai ya Allah, ini bentuk sayangnya Nabi pada umatnya. Maka Nabi menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, itu adalah umatku, itu adalah umatku. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada mereka." Maka kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Ini poinnya. Seorang itu bisa gagal selamat dapat syafaatnya Nabi karena tadi innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Orang-orang tadi tidak bisa selamat karena mereka membuat sesuatu yang baru dari perkara ibadah yang dulu tidak kamu ajarkan. Maka Nabi mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka-celaka orang yang suka merubah-rubah ajaran agama, suka mengamalkan sesuatu yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Nah ini lebih kepada ini, maaf muslimin jamaah dari Allah, nasihat untuk kita semua agar kita semangat untuk belajar. Karena ittiba, mencontoh Nabi SAW, jalan keselamatan kita ini gak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada semangat dari kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi sunnah, Mas? Sudah tadi warnanya? Sunnah. Kalau tadi wajib, satunya apa? Ya, gak jadi naik gaji. Kasih tuh gak gaji lali. Apa tadi? Itu sunnah yang dalam pandangan fikih kan itu dia. Tapi bukan pembahasan kita tadi ini, bukan yang ini. Bukan yang ini. Kalau sunnah itu sunnah lawannya wajib atau punya wajib lah ya. Kalau wajib itu harus dikerjakan dapat pahala, tinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah yang dari tadi kita bahas bukan sunnah yang itu. Apa tadi? Sunnah tadi. Wah, berarti Pak Purto saya naik haji. Sunnah itu artinya caranya Nabi dalam beragama. Jadi kalau kita diingatkan kita harus ikut sunnah Nabi, itu artinya bukan kita ikut sunnah dalam artian mustahab tadi, bukan itu. Sunnah itu adalah tata caranya Nabi di dalam Nabi beragama. Ini yang harus kita contoh. Dalam perkara agama, barometer kita itu adalah contoh dari Nabi SAW. Itu ittiba namanya dalam bahasa agama. Ittiba'u sunnatin Nabi. Itu yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin selamat dalam kehidupan akhiratnya nanti. Dan perkara mengikuti sunnah tadi sudah kita bahas. Poinnya ada 3. Apa tadi Mas? Saya nggak tanya ke bapak sudah nyamin ya. Dari tadi mengenalkan khusyuk. 3 poin tadi saya sampaikan. Yang jawabnya beliau saya kasih gorengan seperti ini. 3 poin tadi apa saya sampaikan tadi? Mengikuti sunnah Nabi itu, ittiba'u sunnah, jalan selamat itu minimal harus ada 3 hal yang kita lakukan. Apa tadi? 1, sholat. Laksanakan apa? Membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi. 2 lagi. Apa?
Oh, melaksanakan perintah dan Nabi dan menjauhi larangan. melaksanakan perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Satu lagi. Satu lagi, tempat kuliah tak piring. Satu lagi tadi. Beribadah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Hadiah satu piring, Mas. Ayo, nih. Sampai ini ya. Bikin Ustaz ini kayak sampai. Itu poin 3 poin tadi ya. Ittiba sunnah itu kita harus berusaha untuk melaksanakan perintah, jauhi larangan. 2, membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi. 3 adalah berusaha kalau dalam beribadah itu mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan keselamatan yang kedua. Cukup? Baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua istiqamah dalam belajar, dalam beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap usaha kita dalam belajar dan menjadikan setiap amal ibadah yang kita kerjakan semua jadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, telah bisa memperberat timbangan amal baik kita di akhirat. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.